Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dengan NIM 1231011. Asal saya Kapuas Hulu. Tujuan pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ulumul fikih dari Bapak dosen, yaitu Bapak Imam Agung Prakoso SY, SH. Baik, langsung saja. Apa sih itu mazhab? Kata mazhab merupakan sikhat Islam dari fi'il madi zahaba. Zahaba artinya pergi. Oleh karena itu, mazhab artinya tempat pergi atau jalan. Kata-kata yang semakna ialah maslak, thoriqoh, dan sabiil, yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khas. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikan sebagai pedoman yang jelas. Batasan-batasannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Menurut terminologi mazhab, yaitu ada beberapa menurut terminologi mazhab. Beberapa ulama yang berpendapat memberikan pengertian mazhab, yaitu yang pertama menurut Said Ramadhani Al-Budhi, mazhab adalah jalan pikiran atau paham tentang pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan menurut Abdurrahman menyatakan bahwa mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam, seperti mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad ibnu Hanbal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, dan lain sebagainya. Ada beberapa berbeda dengan Ahmad Hasan mazhab, yaitu sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seorang alim ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah maupun masalah lainnya. Jadi, mazhab ialah pokok pikiran atau yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Kemudian imam mazhab itu berkembang pengertiannya, yaitu menjadi beberapa kelompok umat Islam yang mengikuti cara istimbat hukum semakin kokoh dan meluas. Sesudah masa itu muncullah mazhab-mazhab dalam bidang hukum Islam. Saya akan menjelaskan latar belakang munculnya mazhab, yaitu karena banyaknya para sahabat Nabi yang pindah tempat dan terpencar ke negara yang baru. Dengan demikian, kesempatan untuk bertukar pikiran atau bermusyawarah memecahkan suatu masalah sulit dilaksanakan. Maka terjadilah banyak perbedaan pendapat antara para sahabat. Yang pertama, Qasim Abdul Aziz Qasim, yaitu beliau menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ikhtilaf di kalangan sahabat ada 3, yakni yang pertama
perbedaan sahabat dalam memahami nas-nas Quran. Yang kedua, perbedaan para sahabat disebabkan perbedaan riwayat. Yang ketiga, perbedaan para sahabat disebabkan karena ra'yu. Jalaluddin juga menyatakan penyebab ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para sahabat adalah prosedur perbedaan hukum untuk masalah baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, ijtihad para sahabat dan tabi'in dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya yang tersebar di berbagai daerah wilayah dan kekuasaan Islam pada waktu itu. Mazhab-mazhab yang sudah punah selain yang kita kenal dengan 4 mazhab. Ada beberapa mazhab yang pernah terkenal pada zamannya, namun karena mereka kalah oleh pengaruh dari mazhab-mazhab lain yang datang, kemudian sehingga pengikutnya itu menjadi surut. Imam-imam yang pernah terkenal dari mazhab tersebut yang kurang atau tidak berkembang lagi adalah yang pertama, mazhab Al-Auza'i. Pendirinya ialah Abdul Rahman bin Muhammad Al-Auza'i. Beliau dilahirkan di Ba'labak tahun 88 Hijriah. Beliau termasuk tokoh hadis yang tidak menyukai qiyas. Orang-orang Syam, bahkan Hakim Syam, mengikuti mazhab beliau. Yang kedua, mazhab Daud Al-Zahiri. Pendirinya adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf Al-Asbahani, yang terkenal dengan Az-Zahiri. Dilahirkan di Kufah pada tahun 202 Hijriah. Mazhab Al-Tabari. Pendiri mazhab ini adalah Abu Ja'far bin Jarir Al-Tabari. Dilahir pada tahun 224 Hijriah. Beliau terkenal sebagai seorang mujtahid, ahli sejarah dan tafsir. Yang keempat, mazhab Al-Laits. Pendiri mazhab ini adalah Abu Al-Harits bin Sa'ad Al-Fahmi. Wafat pada 1784 Hijriah. Beliau terkenal sebagai ahli fikih di Mesir. Imam Syafi'i mengakui bahwa Al-Laits lebih pandai dalam soal fikih daripada Imam Maliki. Mazhab-mazhab fikih yang kita kenal pada saat ini yaitu: pertama, mazhab Imam Syafi'i; yang kedua, mazhab Imam Hambali; yang ketiga, mazhab Imam Maliki; yang keempat, mazhab Imam Hanafi. Baik, saya juga akan menjelaskan apa fungsi mazhab. Baik, mazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi dengan merujuk pada fikih mazhab tertentu yang dianut, atau upaya penyimpulannya dilakukan berdasarkan usul mazhab yang diyakininya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata atau sikap. Yang benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.